Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kelapangan waktu. Sehingga apa? Sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa juga salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah salah satu hambanya yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Nuh MPD selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, dan yang kami sayangi teman-teman semuanya. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu menerapkan analisis interaksional. Sebelum kami membahas lebih dalam tentang menerapkan analisis interaksional, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadana selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan di samping saya ada Putri Rahmadani selaku pemateri kedua, dan ada Anissa Aulia Dahlan Dalimunte sebagai pemateri ketiga, dan pemateri terakhir yaitu Asra Nabila Purba. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi analisis interaksional. Jadi teman-teman, analisis interaksional adalah suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa dengan menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis agar tercapai tujuan interaksional. Sedangkan menurut Suparman 2012 mengatakan bahwa analisis interaksional adalah proses penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus dengan tersusun secara logis dan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang definisi analisis interaksional. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari kami Putri Rahmadani. Kepada Putri Rahmadani kami persilahkan dengan segala hormat. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan analisis instruksional. Dari pendapat Dick and Carey 2005, proses analisis instruksional dimulai dari melaksanakan analisis tujuan atau goal analysis yang dimulai setelah memperoleh pernyataan yang jelas dari instruksional. Hal yang harus diperhatikan adalah pengklarifikasian pernyataan tujuan berdasarkan domain atau jenis belajar yang akan muncul. Adapun domain belajar dapat dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, keterampilan intelektual, dan yang kedua, informasi verbal, dan yang ketiga, sikap. Dan yang keempat, keterampilan psikomotor, dan yang kelima, strategi kognitif. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisis keterampilan prasyarat atau subordinate skill analysis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik sebelum mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih kompleks. Nah,
Menurut Suparman 1997 membagi pendekatan tersebut sebagai proses penguraian perilaku khusus dalam 4 struktur. Adapun yang pertama, struktur perilaku hierarkiar. Struktur ini adalah dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain atau perilaku sama dengan kemampuan. Nah, selanjutnya yang kedua, struktur perilaku prosedural. Struktur ini adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu seri urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi perilaku prasyarat untuk yang lain. Yang ketiga, struktur perilaku pengelompokan. Struktur ini adalah perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, tujuan siswa mendapatkan menjelaskan operasi pernyataan, menjelaskan jenis-jenis operasi pernyataan. Dan yang keempat, struktur perilaku kombinasi. Struktur ini adalah khusus bagi yang tersebar agar terstruktur kombinasi antara struktur hierarkial, prosedural, dan pengelompokan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah melakukan analisis instruksional. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menulis perilaku umum yang telah ditulis. Ini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan instruksional umum. Apa sih definisi dari tujuan instruksional umum? Tujuan instruksional umum merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil pembelajaran yang diharapkan dari suatu program, kursus atau pelajaran. Nah, tujuan instruksional umum ini biasanya merujuk pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran tertentu. Nah, bagaimana sih cara merumuskan tujuan instruksional umum ini? Nah, ya, cara merumuskannya itu ada 4 cara, yaitu yang pertama melalui analisis kerja, yang kedua itu melalui analisis kebutuhan, yang ketiga berdasarkan pengalaman siswa dalam menghadapi kesulitan belajar, yang keempat yaitu berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan program pembelajaran baru. Nah, selanjutnya apa sih peran penting dari tujuan instruksional umum ini? Peran penting dari tujuan instruksional umum yaitu ada 4 juga. Yang pertama, untuk memudahkan dalam menetapkan tujuan instruksional khusus. Yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam memilih isi materi pelajaran. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan dalam memilih metode pelajaran. Dan yang keempat yaitu untuk memudahkan dalam memilih dan menulis tes valid untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya dalam perumusan tujuan instruksional umum ini diperlukan komponen-komponen di dalamnya. Komponen-komponen ini berdasarkan dari rumus ABCD. Rumus ABCD itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu A for action, B for behavior, C for condition, and D for degree. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yang dimana tadi dia membahas tentang tujuan instruksional umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan instruksional khusus. Jadi, tujuan instruksional khusus menurut Supratman di tahun 2012, tujuan instruksional khusus atau bisa kita singkat sebagai TIK, merupakan konsep yang mendalam dalam kerangka pembelajaran. Nah, dia itu bisa dibilang lebih spesifik dari tujuan instruksional umum. Pada hakikatnya, tujuan instruksional khusus ini mewakili hasil penjabaran yang rinci dari TIU atau tujuan instruksional umum.
Nah, melangkah lebih jauh dalam paradigma GBPP Kurikulum 1994, TIK didefinisikan sebagai tujuan pembelajaran khusus yang sesuai dengan perspektif KBK. Nah, dalam konteks ini, TIK menjadi yang vital untuk mengukur pencapaian pembelajaran secara konkret. Nah, lalu ada ciri-ciri khas dari tujuan instruksional khusus yang diwujudkan melalui empat komponen-komponen yang melekat dan kriterianya yang menyertainya. Nah, empat komponennya ini sudah dibahas oleh kelompok 1 sebelumnya pada minggu lalu yang sudah kita kenal sebagai ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan tentang empat komponen-komponen ini. Nah, saya lanjut ke syarat-syarat tujuan instruksional khusus. Diperlukan kepatuhan pada prinsip-prinsip panduannya sebagai berikut. Yang pertama, artikulasi tujuan instruksional khusus. Yang menekankan hasil pembelajaran dari artikulasi TIK ini harus difokuskan pada hasil pembelajaran. Nah, yang kedua, komprehensivitas penyusunan tujuan instruksional khusus. Dalam rencana pembelajaran penyusunan TIK, ini harus komprehensif. Nah, yang ketiga, kesesuaian keterampilan dalam rumusan tujuan instruksional khusus. Dengan kemampuan siswa merumuskan TIK harus memperhatikan kemampuan aktual siswanya. Nah, yang keempat, sinkronisasi jumlah tujuan instruksional khusus. Dengan waktu yang tersedia, kuantitas TIK yang dirumuskan harus selaras dengan waktu yang tersedia untuk pencapaiannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tujuan instruksional khusus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.